صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Al-Hadis Usani wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kanat indahu mazlumatun li akhihi min irdihi aw min shay'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wa la dirham in kana lahu amalun salih ukhiza minhu biqadri mazlumatihi wa illam yakun lahu hasanatun ukhiza min sayyiati sahibihi fahumila alaihi rawahul Bukhari. Masyaallah. Wa an Abi Hurairah, yang hadis selanjutnya, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, didapatkan ini hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi Muhammad, apa kata Nabi, man kana indahu mazlumatun li akhihi, barang siapa yang adalah dia pernah berbuat zalim, ya, menganiaya saudaranya, li akhihi min irdihi aw min sayyihi, barang siapa di antara kamu telah berbuat zalim, berbuat aniaya kepada saudaranya, baik itu berhubungan dengan min irdihi, kehormatannya, aw min sayyihi, atau dia mau sesuatu yang berhubungan dengan harta bendanya, ya, falyatahallalhu minhu, maka hendaklah kamu itu minta dihalalkan, minta maaf pada saat sekarang sebelum datang qabla an la yakuna dinarun wa la dirhamun, sebelum datang nanti di mana di saat itu dinar dan dirham tidak lagi berguna, ya, di hadapan Allah, ya, di hari kiamat. Nabi bilang tuh, perhatikan kata Nabi Muhammad, barang siapa yang telah berbuat zalim, menganiaya saudaranya, baik menganiayanya secara yang zahiriyah ataupun menganiaya secara batinnya, yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, yaitu menganiaya, menghina harga diri orang, menfitnah dan lain sebagainya, atau dia mengambil barang-barang orang lain. Kata Nabi, kalau ada di antara kalian yang telah berbuat itu kepada saudara-saudaranya, baik itu menfitnah, menceritakan orang dan lain sebagainya, atau mengambil barangnya, falyatahallalhu minhu, maka hendaklah dia minta dihalalkan sekarang daripada orang. Sebelum apa? Qabla alla yakuna dinaru wa la dirhamu, sebelum terjadi di mana pada saat itu tidak lagi berlaku yang namanya dunia, harta, dinar, dirham udah gak laku lagi pada saat itu. Maksudnya kapan tuh? Hari kiamat, ya. Sebelum datang hari kiamat, maka minta dihalalkan, nanti kamu akan mendapatkan itu. In kana lahu amalun sholih, ya, ukhiza minhu biqadri mazlumatihi. Jadi nanti sebelum terjadinya hari kiamat, lebih baik minta untuk dimaafkan kepadanya, ya. Jangan sampai nanti pada hari kiamat
di mana pada saat itu sudah tidak lagi berguna itu dinar, sudah tidak lagi berguna itu dirham, tidak berguna lagi, di mana pada saat itu amal-amal soleh, maka apabila dia punya amal soleh, maka amal solehnya itu akan diambil daripadanya biqadri mazlumatihi, yang untuk membayar daripada kezalimannya. Sekarang dia pernah zalim sama orang, di dunia dia nggak minta halal, paham gak? Dia nggak minta maaf karena itu barangnya nggak dikembaliin, dia pernah menfitnah dan lain sebagainya. Nah kata Nabi, minta maaflah kamu dari sekarang, minta dihalalin, jangan sampai nanti sudah terjadi hari kiamat. Sebab kalau terjadi hari kiamat, nanti di sana dinar berlaku kan, dirham berlaku kan, lalu bayarnya pakai apa ntar kamu? Ya, kata Nabi, bayarnya itu apa? In kana lahu amalun soleh, jikalau kita punya amal soleh, maka ukhizat minhu biqadri mazlimatihi, maka diambillah amal-amal soleh kita untuk membayar daripada kezaliman orang yang telah kita lakukan. Ya, kemudian wa illam yakun lahu hasanatun, dan jikalau dia tidak punya yang namanya kebaikan, makanya ukhizat min sayyi'atin sahibihi, maka diambillah dosa-dosa orang yang kita zalimin itu, kemudian fahumila alaih, kemudian ditimpakan kepada kita. Ya Allah ya Rabbana. Ya, kalau seandainya kita nggak selesaikan di mana? Di dunia. Kalau kita nggak selesaikan di dunia, kita pernah zalim sama orang, kita pernah fitnah orang, kita pernah mengambil harta orang, ya, bighairi hak, dengan cara yang tidak benar, sekecil apapun itu, sebesar apapun itu, kata Nabi, hendaklah kamu falyatahallalhu minhul yaum, lebih baik kamu minta dihalalkan sekarang. Jangan sampai ini terjadi nanti pada hari kiamat, di mana pada saat itu kamu sudah tidak mampu lagi, tidak bisa lagi untuk mengganti dengan kekayaan-kekayaanmu, dengan dirham, dengan dinar, tidak bisa. Lalu dengan apa menggantinya? Dilihat, kalau kamu punya amal kebaikan, maka amal-amal kebaikan kamu itu diapain? Diambil dan diberikan buat orang yang zalim. Berarti amal kebaikan kita, sementara kejahatannya masih banyak. Paham ya? Kezalimannya masih banyak. Lalu bagaimana caranya? Mau bayar pakai duit? Gak bisa. Madinah dirham memang gak berlaku hari kiamat. Mau bayar pakai kebaikan-kebaikan kita? Udah habis itu kebaikan. Nah, sekarang bayarnya pakai apa? Ya, sementara kebaikan kita sudah tidak ada. Apa kata Nabi? Wa illam yakun lahu hasanatun, dan jikalau tidak ada lagi kebaikan-kebaikan pada diri kita yang sudah seperti itu, ukhiza min sayyi'atin sahibihi, lalu diambillah dosa-dosa dari orang yang kita zalimi itu, dosa-dosanya diambillah dia, kemudian fahumila alaih, ditimpakan kepada siapa? Kepada kita. Ya Rabb, pahala kita diambil, ya, kebaikan-kebaikan kita, dosa dia dikasih ke kita. Oleh karena itu harus diselesaikannya di mana? Di dunia. Jangan sampai itu terjadi di dunia. Kan pernah saya ceritain satu kisah yang ada di dalam kitab Durratul Nasihin, bagaimana Syekh Abu Bakar Al-Khubawi menceritakan ada seorang syekh luar biasa, ilmunya luar biasa, muridnya banyak. Kemudian ketika itu dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, kemudian di hari ketiga, ya, ada santrinya, muridnya yang dekat dengan gurunya itu didatangin sama guru santri itu dalam mimpi. Kenapa? Datang ini guru bilang sama dia sambil menangis. Muridnya nanya, tuan guru, kenapa engkau menangis? Ya, kenapa engkau seperti ini? Aku datang ke sini mau minta tolong sama engkau. Ya, apakah kau bisa membantu saya? Kata guru. Baik tuan guru, saya bantu. Apa yang mesti saya bantu? Jadi dia datang di dalam mimpi. Kemudian tuan gurunya ngomong, coba engkau datang ke rumah si Fulan yang ada di kampung sana. Datang kepada dia,
tolong engkau temui dia dan mintakan maaf dia buat saya, dan minta dihalalkan dan minta diridhoi. Lah, di murid bingung, kok minta dihalalin, minta diridhoi? Sampai akhirnya dia nanya, Tuan Guru, emang kesalahan apa yang sudah Tuan lakukan kepada dia? Diceritakanlah sama Tuan Guru. Jadi ternyata dia ini, sang kiai ini, sang syekh ini pernah diundang di rumah Simpulan itu. Diundang ke sana, taruhlah acara tasakuran. Nah kemudian selesai acara makan. Ketika dia makan, makannya itu kemudian nyangkut daging di sela-sela apa? Gigi. Ya, sementara untuk mencolek-colek ini nggak ada. Dia cari juga. Nah ini daging-daging yang nyongkel itu kan nggak enak nih kalau ini nyangkut gitu. Nggak ada ini yang nggak ada apa namanya congkelannya itu. Nah kemudian waktu dia mau pulang, ini sang kiai ini masih di halaman rumah yang undang itu, dia protes ranting pohon itu, ya, untuk diambil buat nyongkel sisa makanan yang ada di gigi. Itu kalau dia nyongkel buat nyongkel gigi, ada nggak kayak balok? Hah? Segitu doang tuh ambil gigi. Buat kayak korek api dah kasarnya. Untuk sekedar mencongkel. Seperti yang mencongkelnya, memetiknya dari izin sama yang punya. Makanya dia bilang, tolong kau sampaikan ke sana. Bilang sama si fulan, ya saya minta maaf, tolong dihalalkan, tolong diridhoi. Saya telah mengambil tuh ranting pohonnya untuk mencongkel gigi saya seperti korek api, segitu doang. Emang kenapa Tuan Guru sampai minta maaf begitu? Gara-gara itu 3 hari mulutku penuh dengan bara api di dalam kubur ini. Tolong sampaikan, aku sudah mendapatkan siksa kubur, mulutku penuh dengan bara-bara api, tersiksa aku hanya karena telah berbuat begitu. Masya Allah. Akhirnya dia datang ke sana, dia temuin, benar, emang guru dulu saya pernah undang ke sini gini. Nah kemudian dia minta, ya Allah, enggak, saya maafin, saya redho, udah semua segala macam. Kasarnya diredoilah, dimaafin, pulanglah dia. Malam selanjutnya Ipi datang lagi, senyum. Guru, apa kata guru? Terima kasih, engkau telah menolong saya, engkau telah membantu saya. 3 hari mulutku penuh dengan bara api hanya karena urusan yang segitu. Itu yang segitu, bentol korek itu sudah mendapatkan siksa di dalam kubur. Bagaimana kalau amanah-amanah yang telah kita khianati, ya, yang kita mengambil bukan dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang hak. Masya Allah, Masya Allah. Apalagi sampai mengambil, menzalimi orang lain. La haula wala quwwata illa billah. Ini katanya, ya, mumpung katanya falyatahallalhu minhul yaum, maka oleh karena itu kata Nabi, selesaikanlah di mana? Jangan sampai engkau selesaikan ini nanti di sana. Karena nanti kamu tidak akan mampu. Walaupun di dunia duitmu banyak, dinar sudah tidak berlaku, dirham sudah tidak berlaku, ya kamu akan mendapatkan siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Al-hadisus sadis ila akhiri wallahu a'lam bissawab. Ya, masyaallah. Mudah-mudahan ada manfaat bagi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina